Selamat malam sahabat GPIB, jumpa lagi dengan saya Pendeta Frans Sutorsea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret Surabaya dalam acara Night Call GPIB. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Allah yang kudus. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Setia dan Maha Hadir, kami bersyukur kalau di sepanjang satu hari ini Tuhan menyertai, memberkati dalam karya, layan, kerja, aktivitas kami. Maka kami akan mengistirahatkan tubuh kami untuk tidur, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah, kami umat-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 10 ayat 6-12 yang menyatakan, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Kus mempunyai anak Nimrod, dialah penguasa pertama di bumi. Seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu orang berkata, seperti Nimrod, seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Pada awalnya, kerajaannya terdiri atas Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kala. Dan Resen di antara Niniwe dan Kala itulah kota yang besar. Demikian bacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, ada sebuah kisah nyata, dan kisah ini terjadi di medan peperangan. Demikian diceritakan. Ada seorang yang bernama Kapten William D. Swenson, seorang perwira Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia terlibat dalam pertempuran sengit di lembah Gangal, Afghanistan pada tanggal 8 September 2009. Pasukannya dikepung oleh Taliban dan banyak prajurit yang terluka serta dalam keadaan dan kondisi bahaya. Dalam kondisi tembakan musuh yang intens, Kapten Swenson secara pribadi mengevakuasi prajurit yang terluka. Swenson harus bolak-balik ke medan perang untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Salah satu momen yang paling dikenal adalah ketika dia membantu seorang prajurit menuju helikopter evakuasi. Setelah prajurit tersebut diangkut, Kapten Swenson memberinya ciuman di kening sebagai tanda dukungan, kehadiran, dan kasih sayang. Sehingga kemudian Kapten D. Swenson dikenal sebagai perwira yang bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab yang harus ia kerjakan dengan kekuasaan yang ia miliki. Nah, bacaan kita pada saat ini berbicara juga tentang seorang tokoh yang bernama Nimrod. Alkitab mencatat dia diberi gelar sebagai penguasa pertama di bumi, bahkan dikatakan dia adalah seorang pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Karena dia penguasa, tentu dia seorang pemimpin. Hal itu tercatat dalam bagian bacaan kita, di mana kemudian dia mendirikan kerajaan yang awalnya itu di Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Kemudian dia berkembang sampai ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, dan Kala. Bahkan ia mendirikan Resen sebagai kota yang besar. Ia seorang pemimpin dan ia memiliki kekuasaan yang besar dengan wilayah yang sangat besar. Dan oleh sebab itu layaklah kemudian ia diberi gelar sebagai penguasa pertama di bumi dan pemburu perkasa di hadapan Tuhan. Namun dengan kekuasaan yang ia miliki, benarkah ia mempergunakan kekuasaannya itu dengan penuh tanggung jawab?
kalau kita baca lanjutan dari Kejadian pasal 10, yaitu Kejadian pasal 11, maka terjadi peristiwa yang sangat tidak menyenangkan bagi Tuhan, sehingga di Babel Tuhan menyerahkan umat di Babel ke berbagai tempat dan menyerahkan bahasa mereka, karena ternyata masyarakat di Babel terkenal dengan kesombongannya, di mana mereka ingin mendirikan kota dengan menara yang tingginya sampai ke langit. Apakah kemudian ini juga merupakan didikan dari Nimrod sehingga membuat masyarakat di Babel menjadi masyarakat yang sombong, yang angkuh dengan kemampuan yang mereka miliki? Mungkin saja bisa ditafsirkan demikian. Sehingga bisa juga disimpulkan bahwa Nimrod dengan kekuasaannya yang besar, tapi ternyata dia menggunakan kekuasaannya itu untuk tidak mendidik masyarakatnya dengan takut akan Tuhan. Maka kita diingatkan sebagai umat yang juga memiliki kekuasaan, kita diingatkan agar kita melihat bahwa kekuasaan yang kita miliki dengan peran kita masing-masing, entah itu dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dalam studi kita diingatkan bahwa kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan bagi kita, dan itu merupakan sebuah anugerah. Maka jika kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan, maka kekuasaan itu harus mendatangkan manfaat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi dimanapun kita berada dan dihadirkan, lalu kita menggunakan kekuasaan itu, maka kekuasaan itu harus mendatangkan kebermanfaat dan keberfungsian bagi kepentingan bersama. Dan kekuasaan itu tidak kita gunakan untuk kesombongan kita, untuk kegagahan kita, tapi kekuasaan itu harus kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan dengan melayani sesama, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan empati dan rasa solidaritas sebagai sesama manusia. Maka jika kita dapat melakukan itu, kita benar-benar meyakini bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan, maka kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam relasi kita dengan semua ciptaan Tuhan. Maka bersyukurlah kita punya jabatan di dalam keluarga, kita punya jabatan di dalam gereja, kita punya jabatan di dalam masyarakat, kita punya jabatan dalam pekerjaan, mungkin juga dalam studi kita. Maka di dalam jabatan itu tentu terikat di dalamnya juga kekuasaan, menyatu sebagai bagian yang tak terpisahkan. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu agar lewat kekuasaan itu orang bisa merasakan kehadiran Tuhan, agar lewat kekuasaan itu kita mempraktekkan hidup sebagai orang yang rendah hati, orang yang memanusiakan manusia, orang yang menghadirkan solidaritas sosial dalam relasi kita dengan sesama, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang bermanfaat dan berfungsi dalam kehidupan bersama. Maka disitulah Tuhan pasti akan memakai kita terus sebagai alatnya, karena kita mampu menjaga kekuasaan itu yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk mempermuliakan Sang Pemberi kekuasaan itu sendiri. Karena Sang Pemberi kekuasaan itu adalah Maha Kuasa, maka kekuasaan kita harus kita gantungkan kepada Sang Maha Kuasa itu. Sehingga kita terus dituntun, kita terus dibimbing untuk mempraktekkan kekuasaan itu demi kepentingan bersama, keadilan bersama, demi kesejahteraan bersama. Maka disitulah kita bisa bermanfaat dan berfaedah bagi sesama. Maka biarlah ketika kita akan beristirahat, kita mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan di sepanjang satu hari ini, kekuasaan apa yang melekat pada diri kita, lalu bagaimana kita mempergunakan, memberdayakan kekuasaan itu untuk kepentingan bersama demi hormat kemuliaan nama Tuhan Sang Maha Kuasa yang menganugerahkan kekuasaan itu bagi kita. Biarlah firman Tuhan menghantar kita untuk beristirahat sambil mengevaluasi diri untuk kita bangun besok pagi. Kita diyakinkan bahwa kita masih dianugerahi kekuasaan dengan peran kita masing-masing
lalu kita bisa mendatangkan kebermanfaat dan keberfungsian dalam relasi sosial kita dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama, yang boleh kami renungkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Maka kami mensyukuri bahwa kami boleh menutup hari ini dalam terang kasih cinta-Mu, dalam rasa syukur kepada Tuhan untuk kami beristirahat. Dan kami yakin kami akan melanjutkan karya, layan, pengabdian, pelayanan kami di hari esok bersama dengan Tuhan yang masih melayakkan kami. Inilah kami dalam rasa syukur dan terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.